semua, selamat datang di Tertanduk. Dan hari ini gue Akbari seneng banget duduk perdana di 2023 dengan seorang yang belakangnya A juga ya. Ada Galagia di sini. Yo, mantap Gia ya, dengan rambut berwarna apa nih? Kuning ya berarti ya. Tapi ada campuran hitamnya juga. Ada. Oke. Karena aslinya hitam. Karena aslinya hitam. Iya, aslinya hitam. Tapi abis ini lu udah ada rencana belum? Kayak ini kan tahun baru, mungkin warna rambut baru gitu. Merubah penampilan dari luar saya tidak cukup. Jadi belum tahu. Warna belum tahu. Kalau warna mungkin gue bakal ganti ke gradasi aja kali ya, biar cakepan dikit gitu, biar lama, biar nggak retouch lagi kan mahal ya. Iya benar. Jujur banget. Benar. Terus ya pasti yang dipantesin aja lah sama warna kulit, muka, gitu-gitu aja sih kayaknya. Gitu-gitu aja ya. Iya. Terus tadi sempat waktu off cam lu sempat cerita ke gua gitu ya. Pertama kali lu cat rambut tuh dulu 2015. Iya betul. 8 tahun lalu ya. Lu masih umur 16. Masih umur enggak dong. 2015 2016 gua udah kuliah sih waktu itu. Oh, udah kuliah. Oke. Kuliah. Terus posisinya gue udah mulai modeling dulu awal-awal. Jadi ngumpulin duit waktu usia belasan kan, megang duit sekali gede seneng ya. Iyalah. Terus hal terbodoh yang gue lakukan karena gue stres waktu itu, karena gue pas banget waktu itu sekolah di LaSalle College di Sudirman. Sangkatan sama adalah orang-orang. Sama Jen sangkatan kayak beda. Sama siapa? Jen Ardito beda. Gue kurang tahu ya, cuman kayaknya ada. Cuman yang pasti LaSalle tuh kecil banget guys, cuman kayak ruko gitu, tempat les-lesan, cuman harganya mahal banget. Gue nggak ngerti duitnya pada kemanain. Tapi keren banget ya, lu jabat tangan anak LaSalle. Wah. Fashion. Gue nggak ngerasa fashion sih, cuman anyway, oke. Gue memiliki sebuah hal ekstrim sebenarnya ketika gue kalau udah kecentok mikirin skripsi ya kan, terus gue pusing banget. Posisinya waktu itu nyokap gue lagi di rumah sakit juga. Gue ngomong sama nyokap gue kayak gini, mah besok gue mau cat rambut ya. Di pikiran dia yang kayak, oh ya bagus ya nak, kayak Cinta Laura warnanya. Patokan Cinta Laura. Kayak gini, anak saya harus bisa seberhasil Cinta Laura. Pokoknya intinya gitu. Ya ada baiknya sih, karena kan gue satu agensi sama Cinta Laura. Jadi mak terus gue gak ngasih tahu ke dia. Jadi kayak gue ngasih tahu tapi waktu dia belum sadar gitu ya. Gue kan ngomong kayak gini, mah gue gak ngecat rambut kayak Cinta Laura, gue ngecat rambut putih. Terus gue gak pernah cat rambut sebelumnya. And I have pretty long hair back then. Terus gue pergi, gue ninggalin nyokap gue di rumah sakit. Terus gue dengan duit gue yang seadanya, gue ngecat rambut waktu itu di salon Blow Bar Jakarta Selatan yang lagi hits zaman dulu. Iya, hits tuh. Balik-balik nyokap gue kayak mau pingsan. Oh, jadi baru mau sadar jadi pingsan lagi gara-gara lu? Iya. Karena dia langsung yang kayak tunggu katanya. Jadi dia posisinya udah pulang ke rumah kan. Dia buka pintu, set, mana anak mami yang kayak Cinta Laura? Kok putih? Kok poninya segini? Terus gue kayak, ini namanya fashion. Gue ngomong gitu kan dia. Dia sempet kayak gak bisa ngomong, lemes. Terus dia kayak cuman duduk menghela napas. Hari itu kita gak ngomong sama sekali. Oke. Tapi ada momen ketika akhirnya nyokap lu nyuruh lu rambutnya dibalikin lagi gak langsung gak? Ada lah pasti. Dia ngomong kayak apa-apaan rambut kamu kayak gitu, naik kereta kamu diliatin sama anak-anak di Tanah Abang, kata disiulin. Kayak gue tinggi ya, terus kayak rambutnya putih gini, poninya gini. Terus gue dengan pedenya waktu itu pakai baju serba hitam dan gue naik KRL gini, gue ngeliatin orang-orang. Itu anak kecil ya bawa-bawa gembolan mamanya di Tanah Abang, mama orang gila digituin. Gue langsung kayak nggak apa-apa deh, yang penting gue fashion gitu. Gue edgy mampus gitu kayak gue gitu ya. Gila sih kalau diinget gue agak sedikit malu juga ya. Kenapa? Tapi itu pengalaman yang menurut gue gokil sih. Gokil sih. Lu zodiaknya apa sih? Zodiaknya apa? Zodiak gue Virgo. Virgo emang ada rebelnya gitu, jiwa rebelnya. Gue ya nggak ngerti ya, karena
gue nyocokin personality gue sama teman-teman gue yang lain Virgo, kagak ada yang kayak gue. Nggak nyetem ya? Nggak nyetem. Kayak kemarin si Yumi nanya, lu pasti risingnya soalnya bukan Virgo, coba cekin dong. Terus dia bilang, iya bener lu Sagittarius, pantesan lu nggak kayak Virgo. Oh ya pantes. Gue mah iya aja. Free spirit iya. gitu ya. Oke, menarik. Nah tapi kalau dari lu sendiri Ge, nama asli itu emang Galagia nama asli lu? Bukan, nama asli itu adalah Gea Amanda kalau di KTP, tapi kalau Galagia itu adalah nama panggung kali ya dari zaman gua modeling pertama kali. Oh, siapa yang ngasih nama? Yang ngasih nama tuh dulu teman anak kuliahan. Oh, anak kuliahan. Kenapa? Ya. Gala tuh apa? Sebenarnya gala itu kan artinya kayak gala dinner, gala gitu. Sesuatu yang wah gitu berarti. Yang wah. Terus kebetulan waktu itu gue mikir, oh kalau di orang Kristen tuh ada yang namanya ayat Galatia. Sebenarnya orang bilang katanya lu mau ngambil nama Gala karena nama Gala tuh berat men katanya. Nama Gala tuh lumayan berat. Gue nggak mau mengaitkan dengan nama anak seseorang ya, cuman nggak semua orang bisa pakai nama itu dia bilang. Cuman kan gue anaknya, yang penting bagus, nama gue G, depannya G, jadi kayak bagus lah gitu, GG gitu kan. Rhyming lah. Iya gitu. Oh gitu, Galagia. Tapi unik sih kayak, maksudnya ya kalau di Googleable banget gitu langsung munculnya lu gitu kan, nggak gaya Indrawari atau siapa gitu. Betul. Oke, nice. Lu anak kedua berarti ya dari 3? Gue anak kedua dari 3 bersaudara, jadi anak tengah lah. Kakak lu cowok? Kakak gue cowok, gue punya adik 1 cewek. Oke. Lu lebih deket yang mana? Lebih deket sama yang cewek ya pastinya, karena kalau dari kecil kan cewek biasanya di sekamar sama yang cewek, kalau yang cowok pisah sendiri gitu. Jadi kadang gue kasihan juga sama abang gue, rada-rada ansos gitu. Kalau gue kan bisa main sama dia, gue mainannya banyak zaman dulu kan, main masak-masakan lah pas segala macam. Anak cowok kan apa gitu zaman dulu, main lato, jadi kan sekarang kalau zaman dulu paling ya Tamiya gitu doang kan. Tapi dia juga agak sad boy lah zaman dulu. Jadi kalau iya lumayan. Kenapa? Jadi kalau dia patah hati di curhat kalau enggak? Soalnya mantannya banyak banget. Jadi ya emang orang sad boy sebenarnya mantannya banyak. Aku juga bingung. Fajar sad boy juga mantannya 32 kemarin gue tahu ya kan, terakhir kan. Banyak banget. emang aneh ya sebenarnya. Lumayan ya. Tapi lu pertama kali pacaran umur? Nggak ada. Lu nggak pernah pacaran? Nggak pernah. Wah mantap, bagus, rare item. Iya betul. Oke. Sekarang balik tentang karir modeling lo. Tadi kan start dari 2015. Bener. Apa yang bikin lo jadi kayak gue pengen modeling nih? Lo lihat siapa gitu? Kimi Jayanti, apa Cinta Laura? Cinta Laura modelingnya? Nggak tahu. Gue nggak tahu Cinta Laura modeling apa kagak. Gue modeling sebenarnya udah dari gue kecil. Jadi gue umur 4 tahun, 5 tahun gue udah diculik emak gue buat kayak foto apa segala macam. Nyokap lu support banget. Sangat support. Dia pengen banget anaknya bisa menjadi seperti Cinta Laura mungkin kan. Cinta Laura lagi katanya, kenapa sih gue dibawa-bawa? Oke. Terus setelah gue SMP kan dari kecil gue tinggi ya. Kalau biasa kita anak-anak kecil tinggi kan sering gak pede karena kita beda dibanding yang lain. Selalu pasti kayak lu juga tinggi gak sih dari kecil, pasti lu dikata-katain sama orang gak sih kayak cungkring, tiang listrik kayak gitu-gitulah. Padahal sebenarnya menurut gue kayak gue sekarang sombong anjay gitu. Kalau zaman dulu kan anak kecil ya gimana ya, dajal-dajal semua ya. Selalu ngatainnya lu tinggi, katanya nyangkut di mana lu tiang listrik kayak gini-gini. Siapa sih yang nggak bete kalau dikituin tiap hari. Terus gue jadi nggak ada pedenya waktu itu setelah gue SMP. Dan karena nyokap gue ngelihat kayaknya gue tidak memiliki rasa percaya diri yang cukup, akhirnya sama dia mulai tuh kayak ngeles-ngelesin gue banyak hal. Sebenarnya dari kecil gue emang sering les. Jadwal gue dari Senin sampai Minggu gue full. Apa aja tuh? Banyak banget. Dulu gue kalau misalnya TK, SD gue les bahasa Inggris, gue les sempoa, kumon sama sempoa beda ya, karena kan ngitungnya beda. Terus sempoa yang gitu, ini ya, yang magic gitu ya? Iya, yang kayak gini gitu kan. Kumon yang pakai tabel perkalian yang dikerincing-kerincing gitu, yang ada bulatannya gitu loh, yang kita mesti ngapalin. Nah gitu. Oke.
Terus gue ada les mata pelajaran biasa, mata pelajaran umum, kayak bimbel ya? kayak bimbel gitu, seminggu 3 kali. Terus gue ada les renang, ada les musik, ada les menggambar, ada les balet, kayak gitu-gitu. Gila, keren banget men. Tapi lu nggak suka atau lu menikmati atau enggak? Ya kalau masih kecil ya kita nggak punya pilihan ya. Iya. Jadi ya dijalanin aja. Cuman gue masih ingat satu hal yang gue sempet emosi kali ya. Apa? Gue ingat banget waktu itu selesai gue les berenang, gue pergi ke salah satu tempat les piano di dekat tempat les gue. Waktu itu teman-teman gue tuh lagi hits banget zaman dulu. Kalau anak-anak SD zaman dulu kan, kita les piano yuk, ayo gitu kan, semua pada les piano pada waktu itu kan. Terus gue sama nyokap gue, mah aku pengen juga les piano. Baru kali itu gue ngomong ke nyokap gue sesuatu hal yang gue pengenin, bukan yang kayak lu mesti kayak gini enggak. Jadi waktu itu gue ngedaftar lah ke situ. Terus kocaknya tuh ketika gue kan katanya trial dulu ya buat tahu level kamu di mana. Kan gue disuruh do re mi fa sol la si do terus dibalik-balik. Gurunya tuh sampai frustasi men karena gue nggak bisa. Do re mi fa sol la si do nggak bisa. Itu kan sebelahan doang semua. Jadi gue nggak pernah punya bakat musik sama sekali. Di situ gue waktu itu masih umur 7 tahun ya. Gue menyadari kegagalan pertama dalam hidup gue. Ya kan merasa kayak ternyata gue gak berbakat sama sekali, sampai gurunya ngomong kayak gini di depan nyokap gue, I'm sorry ya miss, tapi kalau anak ibu tetap mau les di sini jangan saya yang pegang, tapi guru itu aja yang pegang. Gue kayak ngerasa saking jeleknya ya gue sampai gak mau lu ajarin gitu. Itu gue tuh umur 7 tahun. Kegagalan pertama lu. Kegagalan pertama. Tapi lu bersikeras gak gitu atau gimana? Ngambek atau apa gitu? Lebih ke arah meresapi dalam-dalam kali untuk anak SD. Iya. Kenapa teman-teman gue bisa, kenapa gue nggak bisa gitu. Jadi lu kayak pakai pianika gitu ambil nilai juga susah dulu. Pianika masih mending ya, walaupun lumayan gue nggak bisa juga. Jadi gue kalau tiap kali ada pelajaran musik gue selalu dikasih, lo tau gak sih alat kecerekan yang kayak klem gitu ya, gini-gini, sama yang kecerekan yang kayak orang di karaoke. Iya itu cuman itu tugas gue. Gue nggak pernah dikasih suling lah, gitar lah, yang tidak bernada macem. Ya. Iya gue dikasihnya gitu. Kemudian gaya 3, 2, 1 kocrek. Nah itu bagian gue. Itu aja juga udah miss tempo ya. Iya betul. Menarik. Tapi kan lo modeling segala macam, setiap langkah kan harus on beat, on tempo segala macam gitu ya. Ikut kompetisi gitu ada level stres yang tinggi gak sih? Pastilah, gila sih kalau menurut gue ya. Gue bahkan nggak tahu kalau mungkin gue mah orangnya jujur aja ya. Iya dong. Kalau di setiap kompetisi itu namanya backstep lah, apapun itu pasti ada ya, permainan belakang-belakang itu pasti ada, dan stresnya pun juga ada. Cuma masalahnya kalau untuk kita digodok untuk hal itu. Jadi yang awalnya memang kita harus dipancing. Memang harus dipancing gitu. Jadi kan yang awalnya gue yang kayak gue nggak mau berantem nih, terus kayak ayo cepetan kalian harus bisa, kalau nggak ntar nggak naik ratingnya. Terus gue yang kayak oke, kita harus ngapain lagi nih? Gue Yumi mana Yumi? Oh gitu. Kayak gitu. Emang harus ada gitunya gitu ya. Iya. Oh menarik ya. Maksudnya gue kan mana juga elemen gitu ya. Kayak gue ngerasa di kompetisi itu tuh yang bikin stres juga kadang audiensnya juga sih. Iya betul. Sebenarnya kayak apa ya loversnya segala macam. Iya gitu kan, iya itu betul. drama banget kan di sosmed. Lu sempet yang kayak stres gak gara-gara hal itu? Gue tipe orang yang lebih stres terhadap masalah eksternal, tapi orang-orang yang deket sama gue. Jadi kalau misalkan orang-orang yang kayak netizen atau apa, gue nggak terlalu peduli. Tapi kalau untuk hal yang mencakup pekerjaan, orang yang ngegaji gue, terus orang-orang yang gue bekerja bareng, kayak kita sering ketemu, kayak misalkan contoh teman-teman modeling gue, orang-orang agensi yang kayak gitu-gitu. Nah itu yang ngebikin gue jadi tambah kepikiran lah pastinya. Karena kan kalau orang bilang gini ya, gak usah dipikirin, dia kan gak ngasih makan lu. Nah kalau misalnya orang yang ngasih makan lu, yang ngasih lu gaji, dia yang ngatain lu gimana? Apa kita gak kena mental? Bener. Terus gimana overcome-nya? Sebenarnya kalau misalnya ditanya soal masalah overcome-nya, jatuhnya adalah gue membiarkan masalah itu tidak terurus atau kayak tidak tersettle dengan baik.
Karena gue pikir kita semua punya kepentingan, TV juga butuh kita juga butuh TV. Kita harus bekerja dengan baik untuk tempo waktu yang, jadi kita harus profesional lah gitu kan. Cuma permasalahannya yang menjadi masalah adalah kalau orang-orang TV, kru itu kan kalau mereka capek, mereka stres, mereka pulang, mereka bisa ngeliat anak mereka, bisa main game dan segala macem. Kalau buat kontestannya itu kita nggak bisa ngelakuin hal kayak gitu. Jadi kita ditahan, kita nggak megang HP, kita nggak ada hiburan, kita nggak ada TV, kita nggak ada, kadang kita nggak dengerin lagu cuman dari mobil aja. Waktu itu sponsornya masih mobil, jadi kita dengerin dari radio gitu. Dengerin radio-radionya MRI ini ya. Betul. Dan kita kayak seneng banget gara-gara kita dapet musik gitu. Jadi memang kita dipaksa untuk berantem. Karena gini lah ibarat bayangkan kalau kalian tinggal di dalam suatu rumah, tapi sumber joy-nya itu diambil. Semua hal yang kalian senengin itu diambil, baik itu dari elektronik, keluarga, teman-teman dekat kalian. Terus kayak kalian ditempatkan di satu tempat dan kalian di-lock di tempat itu bersama dengan orang-orang yang sudah disiapkan sesuai dengan karakteristik yang kalian benci. Oh gitu. Jadi kan contoh gue sama Yumi, gue ngaku aja waktu gue interview tuh gue ngomong kayak gini, siapa salah satu kontestan di antara semua anak ini yang kau benci? Terus gue bilang gue benci Yumi, soalnya gue percayanya MBTI bukan zodiak. Alasannya gitu dulu awalnya. Terus gue gak suka Yumi, soalnya Yumi orangnya bossy kayak gini-gini apa segala macam. Gue gak suka Yumi. Anda tahu kasur saya ditempelin sebelah-sebelahan nama punyanya Yumi. So every time I woke up, I see her menghela napas, ngeliat lagi, kan kayak jadi bete gak sih? Oh emang kayak gitu ya? Iya seperti itu cara mainnya. Tapi fun gak? Maksudnya ada rasa kangen gak? Ada yang lu rindukan gak? Sebenarnya kalau bagian funnya mah fun ya kan, tapi kalau bagian gak senengnya juga banyak. Kalau buat masing-masing kontestan mungkin rasa senengnya lebih banyak dibanding rasa setnya. Kalau buat gue pribadi, gue lebih banyak rasa setnya dibanding rasa senengnya. Karena sampai terakhir pun walaupun udah lewat ya, gue masih kadang mengalami hal-hal yang gue takutin yang sampai kadang mengganggu gue syuting. Ketika gue syuting tuh kayak kadang gue gemeteran atau misalnya apa. Cuma gara-gara keinget atau ngelihat staff yang zaman dulu pernah. Tapi kan maksudnya kita kayak ya senang-senang aja bad gitu. Itu ya bad trip. Oke. Yang penting lu udah akhirnya bisa ambil keputusan yang lain juga gitu. Akhirnya lu quit modeling beneran. Jadi sebenarnya gue pun juga sekarang setelah gue berkonsultasi dan gue mencoba untuk mengerti diri gue sendiri, apakah gue sebenarnya sangat cinta dengan modeling atau memang gue melakukan ini hanya untuk tuntutan pekerjaan. Karena setelah gue menyandang runner up di season 1, orang-orang tuh punya ekspektasi di gue yang kayak lu pasti bisa nih kayak Indonesian Idol runner up-nya bisa lebih bagus dibanding juara pertama. Kayak semua orang ngomong kayak gitu, dan itu beratnya di situ. Dan ketika gue keluar, gue kena mental. Waktu itu kalau misalnya kita job modeling kan kita dapat duit banyak, tapi nih bayangin gak sih kita baru pertama kali megang duit dari endorse kan banyak banget dan kayak orang kalap gitu loh. Jadi makanan-makanan yang gak pernah gue bisa nikmati selama gue modeling, makanan-makanan yang gak pernah gue nikmati dalam rumah karantina, itu gue beli semua untuk melegakan perasaan gue. Jadilah gue gendut. Dan itu adalah masalah utama. Karena apa? Gue kan keluar dari acara modeling ya kan, kecuali gue keluar dari MasterChef, orang lihat gue gendut, it's okay karena gue suka masak dan suka makan. Cuman mas saya I'm taking this job as a model, dan lu punya konsekuensi yang harus lurus lah gitu. Berat juga tuh. Berat banget. Gue naik kemarin tuh sampai dari berat awal gue. Wow. Dalam kurun waktu? Dalam kurun waktu 1,5 tahun. Oke. Jadi naiknya tuh kayak bertahap. Kayak 1 bulan 1 kilo, 1 kilo. Gak kerasa tuh tiba-tiba gue kayak kok celana gue gak muat lagi, celana gue gak muat lagi. Bayangin gak sih kita masa tiap 2 bulan 3 bulan sekali beli celana 500 ribu kan mahal ya. Iya bener. Iya. Tapi perasaan itu cukup membunuh sih, maksudnya kayak Iya kan, karena orang ada asumsi kan badan lu harus yang seperti ini segala macam. Betul sekali. Itu gak enak sih sebenarnya. Challenge terberatnya adalah ya karena gue berasal dari model, acara model, gue juara 2 lagi kan, jadi orang punya ekspektasi yang sangat berlebih mengharapkan gue untuk stay di dunia modeling dan bisa melampaui Cinta Laura, Agnes Monica gitu. Padahal kayak mereka gak di modeling. Anyway, gue aja sampai bingung gitu loh, kayak
kenapa gue harus juara 2 gitu, gue kenapa gak juara 5, gue juara 6. Cuman ya namanya juga nasib kan, kita gak ada yang tahu. Jadi menjadi ya juara kan? sebenarnya juga gak selalu enak ya. Ada tanggung jawabnya tersendiri gitu. Oke. Nah akhirnya lu sadar nih berat badan lu naik 20 kilo gitu kan. Terus apa yang lu lakuin waktu itu? Jadi sebenarnya gue mencari tahu apa sumber kenapa gue bisa menjadi seperti ini. Waktu itu gue sempat konsultasi sama orang psikolog juga tahun kemarin, awal-awal masalah ini semua dimulai. Jadi dia mendiagnosis gue terkena depresi, tapi belum sampai ke tahap berat banget. Dia bilang karena gue punya trauma yang belum terselesaikan dari zaman dulu, gue balas dendamnya dengan cara gue binge eating. Gue kayak selalu masukin makanan-makanan enak ke dalam mulut gue sampai kayak to the point kalau emang gue mau muntah baru itu kayak ngerasa lega gitu. Padahal sebenarnya kan ya kita kalau makan ya sewajarnya aja, jangan sampai terlalu kenyang, yang penting nutrisinya bagus. Tapi posisinya ketika gue merasakan freedom, gue di luar rumah, nggak ada orang tua gue punya duit, I can do everything, dan gue merasa kalau oke, gue akan melampiaskan ke sesuatu yang gue nggak pernah lampiaskan, yaitu makanan. Dan lu dapet joy di situ. Gue mendapatkan joy, tapi itu joynya itu tidak semenyenangkan itu ketika orang-orang mulai banyak yang memberikan komen-komen kayak yang memberikan komen-komen bahkan bukan dari orang-orang netizen ya. Kalau netizen gue udah yang kayak kalau orang bilang lo gendutan ya sekarang, iya gue seksi sekarang, gue masih bisa ngomong kayak gitu. Tapi kalau untuk kayak desainer atau orang-orang dari dunia fashion yang ketemu sama gue, lu kalau misalnya masih mau jadi model ya lu kurusin dong badan lu jangan kayak gini apa segala macam. Di situ gue ngerasa aduh gue sakit hati, tapi ya emang bener, tapi ya mau gimana gitu loh. Nah, gue mencoba waktu itu gue pergi ke psikolog, ke psikiater. Di situ gue dikasih obat dan ternyata obatnya itu malah ngelukain pencernaan gue. Wow. Jadi ada masalah lagi berikutnya. Dan nggak segampang itu. Dan setelah itu karena sebenarnya gue tipe orang yang jarang berolahraga juga, karena kalau udah tinggal luar dari rumah ya kan, kayak udah ngerasa gue udah lepas dan jadi bablas gitu. Dan sampai terakhirnya gue jadi sering sakit-sakitan karena gue nggak terlalu sayang sama diri gue sendiri. Terus udah gitu gue mencari pembalasan dendam karena gue berpikir kayak gini, zaman dulu mungkin gue nggak bisa menemukan kesenangan atau love and joy yang sampai segininya. Dan sekarang giliran gue dapetin, gue ngerasa kayaknya this is the most euphoria time of my life. Gue ngerasa ada di puncak banget waktu itu tahun kemarin. Dan ternyata itu gak berlangsung lama sih. Wow. Sampai lu menyadarkan nih, sampai lu sadar gitu kan, itu berat juga kan sebenarnya, maksudnya kayak lu realize segala macam. Oh, oke lah. Terus dari pengalaman ini, learning apa yang pengen lo lakuin gitu? Maksudnya ini kan tahun baru segala macam, mungkin ada resolusi atau apa? Resolusi ya, sebenarnya karena gue mengalami banyak sekali masalah di akhir tahun 2022 mengenai keluarga gue, pekerjaan gue yang sekarang juga berubah. Terus sekarang gue juga udah mulai beralih dari model menjadi seorang content creator komedi. Terus udah gitu gue juga harus menyesuaikan tempat tinggal gue yang baru di rumah orang tua gue. Semua itu kayak campur aduk jadi satu. Yang sampai terakhir gue nggak kuat. Gue benar-benar nggak kuat banget. Dan sampai terakhir itu dalam 2 bulan terakhir di tahun 2022 itu gue tidak bisa bekerja sama sekali. Wow. Tapi lu masih bikin konten komedi, itu susah loh mesti. Itu susah. Yang susahnya adalah ketika lu harus bertahan hidup dengan diri lu sendiri, mencoba untuk mencintai diri lu sendiri, tapi lu harus bisa menghibur orang lain. Itu susah. Kebanyakan komika gitu gak sih? Itu susah banget gitu. Ya itu susah. Dan kenapa lu milih jalur komedi? Karena menurut gua komedi itu adalah sebuah hal yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Jadi kayak itu tidak menimbulkan rasa iri, tidak menimbulkan rasa benci. Ya gue nggak tahu ya, mungkin kalau komika politik gue nggak tahu ya. Cuman kalau pandangan kita kalau nonton film komedi kan seneng, kayak nggak ada beban gitu. Karena gue pernah merasa di titik yang sangat
gimana ya, tidak bisa meluapkan emosi gue, dan gue terselamatkan oleh karena nonton hal yang begituan. Jadi gue ngerasa kayak sekarang ya udah gue mau coba banting setir ke komedi aja gitu. Walaupun memang susah, nggak banyak yang bisa. Itu belajar dari mana lo? Komedi kan susah, mesti kayak lo mesti ngasih plot twist di ujung segala macam. Surprisingly, gue banyak belajar dari INTM. Karena ketika gue ikut INTM, walaupun acara modeling ya, tapi banyak sekali staff-staff atau misalnya juri-juri yang mereka bilang katanya kamu tuh cocok sama dunia entertain. Karena dari gaya ngomong kamu yang belak-belakan, terus tiba-tiba kamu bisa kasih punchline, bisa kasih apa, itu yang gak semua orang tuh punya. Dan I think kamu harus mempergunakan bakat itu dengan baik, dia bilang. Oke. Menarik sih. Tadi kita udah ngobrolin tentang seorang introvertnya Galgia waktu kecil, terus sampai akhirnya lo udah ngelewatin 2022, 2 bulan terakhir itu yang berat. Terus sekarang gue penasaran sih, maksudnya sekarang kan lo ada tulisan juga part of close the door gitu ya. Nah itu gimana ceritanya lo bisa akhirnya jadi bagian close the door? Jadi pas ketika gue pertengahan tahun 2022 itu, memang awalnya setelah gue keluar dari acara INTM, gue melakukan sesuatu yang tidak semua orang pikirkan. Apa itu? Pakai baju SD, dikuncir pakai bedak, terus gue bikin konten TikTok yang sampai viral. Ya. Orang nggak ada yang nyangka, dan ternyata justru hal itu tuh yang masuk ke dalam TV yang ngebawa gue tuh masuk kayak buat kayak acara-acara lain, selingan gitu. Gue masuk lapor apa segala macem, dan itu sesuatu hal yang nggak pernah gue pikirin juga sih dari zaman dulu. Dan tidak lu rencanakan? Tidak saya rencanakan kayak, sama sekali. Gue mau pakai baju SD gitu? Enggak, cuman kebetulan aja karena waktu itu kan gue pergi ke kosan berdua waktu itu, tinggal sama temen gue yang kemarin. Terus gue waktu itu ketemu sama salah satu konten kreator yang suka pakai baju SD juga. Terus gue bilang sama dia, bagus baju SD-nya, gue juga pakai baju SD. Terus gue dengan impulsif, gue beli baju SD, dia pakai baju SD, terus kita bikin bareng aja gitu. Dari situ. Dari situlah. Akhirnya ke close the door. Akhirnya sebelum itu tuh gue sampai kayak ngomong sama waktu itu gue dipanggil sama DC, terus dia ngomong katanya kamu mau nggak ikut part of our team, dia bilang. Terus gue ngomong, matanya nggak picek ya, apa sih yang om lihat dari saya? Gitu, maksudnya banyak sekali sekarang konten kreator yang dia ambil pinter-pinter, gue bilang, kayak Profesor Indrawan lah, Cinta Laura lah, Sophia Lacuba lah, Renla Kasali. Gue bilang, gue kalau didampingin sama mereka, gue pakai baju SD, gue pakai bedak, cuy, apa menariknya, gue bilang kan. Cuman dia bilang ya karena lu aneh katanya, karena nggak ada lagi orang segila lu yang berani keluar dari acara modeling tapi mau dicemongin pakai bedak. Berarti gue bisa ngelihat lu sebagai orang yang punya kreativitas lebih dibanding yang lain. Dia ngomong kayak gini, berapa banyak sih dari acara model yang melakukan hal seperti lu setelah beberapa season ke depan? Coba lu liatin. Ya memang sekarang kan udah sampai cycle 3 ya. Gue belum menemukan yang pakai bedak lainnya sih selain Iya, cuman gue ngomong sama Om Deddy posisi waktu itu, kenapa kamu melakukan hal itu? Padahal kamu cantik katanya. Kamu bisa aja sih katanya melanjutkan modeling kamu, memakai baju yang bagus, kamu menikah dengan laki-laki kaya raya. That's the goal of every woman. You have the looks. Dia ngomong kan? Tapi kenapa malah kamu ngebuang hal itu dan malah melakukan hal yang di luar anomali, dia bilang. Terus gue bilang, karena saya masih punya kemampuan untuk saya pengen berdiri pakai kaki saya sendiri. Saya nggak pengen mengandalkan laki-laki kaya raya. Kalau dapet ya puji Tuhan, kalau enggak juga enggak. Cuman saya masuk INTM dengan kaki saya sendiri. Saya keluar dari INTM juga saya keluar dengan kaki saya sendiri. Saya juga memutuskan untuk masuk ke dunia entertain juga dengan pilihan saya sendiri sekarang. Jadi gue bilang ini adalah sebuah hal yang tidak dilakukan oleh teman-teman saya lainnya. Dan menjadi berbeda itu sangat susah. Sangat susah. Bukan menyenangkan. Sangat susah. Kenapa? Karena ada ekspektasi harus beda terus atau gimana? Enggak, justru kebalikannya. Karena mereka selama ini berekspektasi harus cantik terus.
Dan saya selalu menawarkan sesuatu yang di luar dari otak mereka bisa pikirkan. Tiba-tiba saya besok keluar pakai baju pemadam kebakaran atau pakai ojek online, baju kayak gitu-gitu, yang mereka tuh masih nggak terima pakai otaknya mereka gitu. Kenapa sih ini anak kerasukan apa, ngapain gitu loh. Gitu. Menarik. Akhirnya gue ngerti nih. Om Deddy bisa mengkurasi itu, bisa melihat itu gitu ya. Menarik ya. Jadi gue tuh sempet heran gitu kayak beberapa content creator gitu, tiba kok ada logo close the door segala macam, itu berarti diinvest gitu berarti lo. Iya, betul sekali. Wah, gokil ya. Om Deddy sosok yang seperti apa sih menurut lo? Om Deddy menurut gue adalah sosok bapak buat gue. Walaupun bapak gue masih hidup ya, bapak kandung dan masih ada di rumah. Cuman I've learned something yang gak diajarkan oleh sosok ayah saya sendiri yang saya belajar dari dia. Ya walaupun sebenarnya dia bukan keluarga saya, tapi dia adalah orang yang bisa mengajarkan saya by the end of the day, kalau keluar ketika kamu susah, ketika kamu sulit, bukan keluarga yang ada di samping kamu, tapi justru kadang orang lain yang ngebantu kamu. Iya sih. Pernah ngalamin hal kayak gitu mungkin? Jadi sebenarnya kadang gue kadang keluarga tuh ya ketemunya ya seperlunya aja gak sih? Ya atau momentum aja gitu, pas lagi ada acara nikahan atau mungkin lebaran atau apa gitu-gitu. Dan gue akan lebih willing bantu teman sebenarnya bantu keluarga ya. Iya betul. Sejujurnya ya. Maksudnya keluarga atau sepupu yang gitu-gitu ya. Iya. Kayak gitu gue, karena sehari-hari ya mereka nggak terlalu beririsan dengan kehidupan kita kan. Iya betul sekali. Dan itu yang menurut gue agak sedikit kontradiksi dengan apa yang selama ini orang tua gue tanamkan. Jadi dari kecil orang tua gue itu adalah strict parents yang selalu mengajarkan kalau orang lain luar sana itu jahat. Sekarang udah zamannya teknologi, kalau bisa diculik, bisa diapa-apain. Jadi mereka grow up with fear. Rasa takut yang sangat berlebih, yang sampai to the point anak-anaknya udah pada gede-gede di atas 21 tahun semua, tapi mereka pasti pikirnya ini anak saya harus atur dengan baik karena mereka masih kecil. Okay. Mostly Asian parents seperti itu. Kalau memang kalian punya orang tua tidak seperti itu, kalian beruntung. Tapi kan lu kerja di industri yang kayak gini, kok bisa punya orang tua yang kayak gitu? Nah justru itu karena gue berbeda sendiri di antara dua saudara gue, itu yang menimbulkan kecemasan berlebih terhadap orang tua gue. Karena mereka selalu menekankan kayak gini, saudara-saudara kita nggak pernah ada yang jadi kayak lu, maksudnya kayak di dunia entertainment. Cuman kamu doang sendiri dari kecil mami liatin. Saudara-saudara kamu yang lain lempeng-lempeng aja, maksudnya kayak yang ngambil jurusan pengacara, terus kayak teknik kayak gitu-gitu aja. Kamu tuh membuat orang tua tuh bingung katanya. Karena mereka bukan dari ranah yang sama. Mereka pasti ada rasa takut yang berlebih, I know. Karena mereka kan sebagai orang tua ngebacain komen-komen orang yang ngatain kita kan pasti lebih marah lagi lah dibanding kalau anaknya sendiri ngebaca. Gue aja kadang gitu kan. Tapi orang tua aku kayak, kenapa anak gue dikatain kayak giginya nongol, kenapa anak gue dikatain kayak gini kayak gitu gitu kan. Prosesnya itu adalah memberitahu kepada mereka kalau kita sudah besar dan mereka harus menerima itu part yang paling susah sebenarnya. Karena orang tua pasti akan ngomong, tapi kan kamu masih kecil, kamu kan zaman dulu diberanakinnya sama mak lu, hamilnya 9 bulan, ya pasti orang tua kan punya kewenangan lebih untuk ngelakuin ini itu, karena mereka kan punya hak of belonging. Gue sempat pas kemarin 2 bulan kemarin tuh gue ngerasa gue sendiri. Karena yang pertama gue udah gak ada di modeling, jadi otomatis circle gue berubah. Jadi circle yang tadinya setiap hari kita show bareng, ketemu bareng, mereka kan pasti juga punya kehidupan mereka sendiri, gue punya kehidupan gue sendiri. Nah susahnya adalah melepaskan orang-orang yang sudah menjadi bagian dalam hidup kita yang lumayan lama. Dan ketika itu gue ngerasa mereka semua masih ada ngumpul di satu tempat, cuman gue doang yang gak ada di situ. Iya sih ya, kayak left out, gitu out ya, lah. Itu rasanya gak enak kan. Instagram story mereka nongkrong, kok gue enggak ya. Kok mereka kayak nikahan, kok gak diajak, kok gue kayak gini. Padahal kan kayak kita lupa menyadari kalau mereka itu sebenarnya bukan teman sejati, tapi teman seprofesi. Oh nice quotesnya.
Jadi kalau memang kita bekerja sudah puluhan tahun di profesi tersebut dan suatu hari kita keluar atau mereka keluar, ya wajar kalau memang kita sudah menjadi tidak bagian dari circle-nya itu. Itu yang kadang masih belum bisa diterima oleh akal sehat ya. Karena kan zaman dulu kita tiap hari nongkrong bareng, main bareng, I know you, you know me, we put best friend title in everything, and then now puff gak ada. Kayak benar-benar gak ada sama sekali. Nge-text pun juga enggak, ngeliatin story pun juga enggak, sekedar say hi pun juga enggak. Wow. And you don't know siapa yang harus di blame. Karena sebenarnya nggak ada yang harus di blame. It's part of life. Semua orang akan ngerasain hal itu. Tapi bedanya adalah gue merasakan hal itu lebih cepat dibanding dari yang lain. Berarti 2022 lu menyenangkan atau enggak? Tidak, sama sekali tidak. Oke, lu males tuh ya bikin recap 2022 gitu, males. Makanya gue nggak ada, gue nggak bikin recap 2022. Jawabannya cepet tidak gitu. Tidak. Mungkin ada tapi yang menurut survei juga 2022 orang banyak yang bilang lebih baik BT-nya dibanding bagusnya. Kalau gue lebih nggak enak 2021. Kalau gue versi hidup gue mungkin ya. Jawabannya 2021, 2022, no. Nggak mau. Makanya kayak sekarang 2023 semua orang udah mulai kayak gas gitu. Tapi hari ini sih gue udah mulai ngeliat beberapa tweet yang kayak 2023 gue aneh nih gitu-gitu. Iya. Iya bener sih. Semangat 3 hari aja. Bener. Ya kayak gitu ya berarti. Tapi menarik sih. Tapi sekarang hubungan lo sama orang tua gimana? Lo kan sempat kabur dari rumah segala macam. Iya. Sebenarnya gue kabur dari rumah 3 hari yang kemarin. Oh. Tapi gue masih nge-text bapak gue, aku di sini ya. Gue bilang gue kabur dengan uang seadanya. Permasalahan karena kartu debit dan yang lainnya dipegang orang tua. Iya, dan sebenarnya bukan karena masalah itu juga, karena duit juga udah habis posisinya. Wow. Jadi kan gue nggak kerja 2 bulan. Gue memiliki kesalahan terbesar adalah ketika Om Deddy memberikan gue uang untuk diinvest gue kerja. Gue menuruti orang tua gue yang bilang katanya udah kamu invest di kendaraan, kamu invest di bangunan rumah aja supaya nanti kau bisa kerjanya di tempat mami papi. Kan mereka pikirannya seperti itu. Dan waktu itu gue ngeiyahin kayak ya udahlah, iya pasti saran orang tua adalah yang terbaik. Tapi ternyata tidak guys, orang tua kita adalah manusia dan kita pastinya juga ada hal yang bisa diambil baik dari orang tua, tapi ada juga yang tidak harus sepenuhnya agree with them. Iya benar. Itu yang baru gue pelajari setelah gue umur 26 tahun. Wow. Telat gak sih? Enggak sih. Mungkin ada orang baru belajar 30 tahun gitu kan. Iya. Tapi seenggaknya lu belajar lah. Tapi saya gue belajar. Menarik sih. Jadi pas lagi keadaan gue, sebenarnya gue di bulan Desember itu gue ada masalah dengan temen akrab gue yang udah gue anggap sebagai kayak saudara gue sendiri. Gue banyak ngeceritain pengalaman hidup gue ke dia lebih banyak dibanding ke orang tua gue atau ke saudara kandung gue. Dia tahu setai-tainya kehidupan gue seperti apa. And then ketika gue bulan Desember itu didiagnosis gue kena major depression. Itu kan satu masalah yang tidak bisa diatasi dengan semangat. Iya. Karena butuh waktu lama untuk bisa ngobatin hal itu. Dia merasa tidak bisa membantu gua sepenuhnya. Jadi waktu tanggal berapa belas Desember tuh dia pergi. Jadi kita udah tinggal bareng selama 2 tahun dan akhirnya dia memutuskan untuk pergi, ngeblok gua. Dan momen paling pahitnya adalah ketika gue kayak masih ngechat dia, gue bilang gue minta maaf, gue apa segala macem, gue ngomong I have nothing left behind actually. Lu adalah satu-satunya orang yang menurut gue bisa ngebantu gue dan lu pergi. Jadi friendship breakup tuh nggak enak banget. Gue sampai gimana ya? Pusing kali ya. Siapa sih yang gak pusing kayak gitu? Saya dulu ngobrol kemana? I have nowhere to talk. Man. Gila. Karena istilahnya my mom always told me, kamu ngapain kalau cerita-cerita soal masalah depresi ke sosial media, itu akan menjatuhkan nilai kamu sebagai seorang content creator. Gak semua orang bisa mau tahu kamu di masa susah, mendingan kamu kubur aja itu dalam-dalam. Gak bisa sih sebenarnya buat gue. Terus dia bilang, kamu kalau mau cerita sama orang tua aja, when I talk to them they don't want to listen.
mereka cuman nggak relate, nggak resonate sama iya, mereka. sebenarnya kan? kalau orang tua gue bukan gak relate sih, tapi karena mereka merasa kayak, karena papa saya pengacara. Papa saya lulusan S3. Okay. Jadi kalau saya bantah, Pak bilang kamu cuma lulusan D3, kamu gak ngerti apa-apa, kamu gak kayak gini. Dan ya itu berat. Dan gue sampai terakhir mencoba untuk rekonsiliasi ya. Karena gue bilang permasalahannya bukan di gue, tapi permasalahan like my parents doesn't know their child and doesn't know boundaries. Jadi mereka masih menganggap kita tuh sebagai anak kecil yang bisa seenaknya kayak jangan lupa ntar jam segini gini, tiap pagi ngebangunin, maksudnya kebangunan kita dibuka pintu kamar gede-gede tanpa permisi dan segala macem. Kamu harus kayak gini ya, kamu harus kayak gitu. Jadi aku spend selama 2 bulan terakhir di rumah tuh seperti itu kehidupannya. Setiap hari kan jadi kayak, aduh gue mau kerja gak bisa, gue mau kayak gini gak bisa, tapi gue juga sedih juga nih, tapi gue mau nyari siapa ya, sama siapa ya, kayaknya gak ada yang bisa nolongin gue, orang teman gue sendiri aja satu-satunya juga pergi gitu. Jadi semua perasaannya tuh selalu menyalahkan diri gue sendiri, karena both of my parents juga bilang, apa sih yang gak kita kasih ke lu goblok, lu tolol, kayak gitu-gitu. All the time bicaranya selalu pakai nada tinggi kayak gitu di rumah. Dan sampai to the point nyokap gue bilang, ya udah nih anjing nih, dikasih anjing supaya kamu ada temennya. Kamu ngapain punya teman manusia, katanya. Anjing aja, anjing itu tidak akan pernah mengecewakan dan dia setia. Ya benar, sebenarnya cuma masalahnya anjing gue nggak bisa ngerti gue ngomong apa. Iya benar. Ya kan, yang fuck up-nya tuh di situ. Gokil loh. Makasih lo udah open ke kita, maksudnya udah cerita ke gue thank you banget. Ya sama-sama guys. Dari lo ada pesan terakhir kira-kira buat kita semua? Satu hal yang gue pengen kasih tahu ke kalian adalah ketika gue bingung memilih, karena orang tua gue ngomong teman gue toksik, teman gue ngomong orang tua gue toksik, jadi gue nggak punya tempat di kayak siapa yang mesti gue percaya. Berat banget. Jadi gue tuh yang kayak gue ke kanan nggak enak, gue ke kiri nggak enak. Jadi kayak siapa yang bisa gue percaya. Dan adek gue nggak ada di Indonesia, adek gue lagi ada di luar negeri. Dan dia nggak pulang selama 3,5 tahun dari pertama kali gue ikut INTM tuh sampai sekarang dia nggak pulang-pulang. Satu hal yang bikin gue nangis sedih banget adalah ketika gue didiagnosis gue kena major depression. Gue untuk berobat aja, gue waktu itu gue nggak punya uang. Jadi yang ngebantu gue adalah orang lain. Dan di saat kayak kemarin gue bilang gue mau kerja lagi, gue nggak pengen terus-terusan terpuruk seperti ini, karena gue udah di ruqyah istilahnya ya. Udah berkali-kali berobat pun juga ya memang susah, karena lu ngadepin hal ini tuh butuh orang sebenarnya, tapi gue nggak punya siapa-siapa posisinya. Terus orang tuaku mengeluarkan jawaban yang luar biasa mengecewakan di saat dia bilang family is everything. Kamu cuma punya keluarga, orang lain sampah, orang lain toksik, kamu gak perlu percaya orang lain. Tapi ketika gue meminta bantuan kepada mereka, mereka cuma bilang urus aja urusan lu sendiri, kita gak bisa bantu. Di situ gue sakit hati yang luar biasa. Karena gue gak tahu lagi siapa yang mau gue percaya. Gue langsung kabur ke kantornya DC, gue ngomong, gue cerita, maaf ya om, terus tiba-tiba mampir aja gitu, lu datang gitu. Karena gue nggak tahu, ya karena gue nggak tahu gue harus gimana gitu loh. Bener. Jadi gue ngomong sama dia secara jujur, gue ngomong, om situasi saya seperti ini, saya belum bisa bangkit lagi. Mungkin kalau dari om yang sebagai orang punya perusahaan pasti kan marah sama saya. Siapa sih yang nggak marah kalau dalam situasi kayak gini? Cuman the one thing I learn, dia bukan keluarga gue, tapi dia ngasih gue koin. Dia bilang ini buat kamu aja, katanya. Dia ngasih gue nasihat yang tidak memberatkan, tidak memberikan banyak tuntutan, tidak memberikan banyak request. Dia cuma bilang katanya gini, kamu sudah besar, katanya, ya pasti kamu juga bisa melewati hal ini. Dia kasih gue sebuah koin kolonelnya dia yang baru dia cetak. Jadi dia kasih ke gue. Pas gue balik koinnya itu kan ada namanya dia, Deddy Kobuser. Pas gue balik ada tulisannya yang bikin gue nangis, dan itu tuh kayak menjawab semua permasalahan gue di saat gue lagi bingung. Jadi kayak
there's friends, there's family, but there's friend that became family. Jadi di situ gue baru nyadar, oh iya ya, kayak kita tuh mostly ditolong sama orang lain kebanyakan. Dan mungkin kebanyakan dari saudara kita atau siapapun juga ketika mereka meninggal pun juga yang datang kan lebih banyak orang lain dibanding keluarga sendiri. Dan di situ yang langsung nyadarin gue kayak, oh maybe right, kita nggak bisa pilih keluarga kita siapa, tapi kita bisa memilih teman yang buat kita berharga, yang sama berharganya tuh sama kayak kita punya keluarga. Itu sih yang kayak hit so hard, yang kayak gue selama ini ngerasa, oh bener, ternyata apa yang dibilang sama orang tua gue itu tidak sepenuhnya absolut, dan apa yang dibilang sama teman gue juga tidak sepenuhnya absolut. Cuman by the end of the day, ketika kita susah, ketika kita terpuruk, ketika kita sendiri, mostly yang akan menolong kita adalah orang lain. Itu dia pesan-pesan yang bisa kita pelajari dari edisi Tertanduk bersama Galagia. So terima kasih banyak sudah tertanduk. Gue Akbari. Saya Galagia. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye.